Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rianti, NIM 1803278. Di sini saya akan membahas mengenai radikal bebas. Pertama itu pengertian radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu molekul yang relatif tidak stabil dengan atom pada orbit keluar memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Molekul yang kehilangan pasangan tersebut menjadi tidak stabil dan radikal. Supaya menjadi stabil, molekul ini akan selalu berusaha mencari pasangan elektronnya dengan cara merebut elektron dari molekul lain secara membabi buta. Karena itulah disebut dengan radikal bebas atau reaktif oksigen species. Radikal bebas memiliki sifat reaktivitas yang sangat tinggi, yaitu kecenderungan untuk menarik elektron dan kemampuannya mengubah suatu molekul menjadi radikal bebas baru sehingga terjadi reaksi rantai, dan reaksi rantai ini akan berhenti apabila diredam dengan antioksidan. Kemudian sumber radikal bebas. Radikal bebas itu berasal dari dalam tubuh dan dapat juga berasal dari luar tubuh. Radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh atau endogenus, yang pertama dipengaruhi oleh oksidasi, yaitu merupakan senyawa yang mengandung ikatan rangkap hidrogen alilik, benzilik atau tersier yang rentan terhadap oksidasi oleh udara. Contohnya lemak yang memproduksi asam butanoat berbau tengik setelah bereaksi dengan udara. Kemudian oksidasi enzimatik yang menghasilkan oksidan asam hipoklorit. Sebagai contoh dapat dilihat dari perubahan santin oksidase selama iskemik menghasilkan superoksida dan santin. Santin yang akan mengalami produksi lebih lanjut nantinya akan menyebabkan asam urat. Kemudian faktor fagositosis dalam respirasi. Fagositosis ini nantinya akan menggunakan oksigen dalam jumlah besar sehingga dapat memproduksi superoksid. Adapun faktor lain itu oksigen. Radikal bebas secara internal berasal dari oksigen yang kita hirup. Oksigen yang biasanya kita hirup merupakan penopang utama kehidupan karena menghasilkan banyak energi. Namun hasil samping dari pembentukan energi tersebut akan menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS atau yang kita kenal dengan radikal bebas. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama itu adalah sinar UV, di mana terbagi menjadi UVA dan UVB. Sinar UVB merangsang melanosit memproduksi melanin secara berlebihan dalam kulit, yang tidak hanya membuat kulit gelap, melainkan juga menjadi seperti berbintik hitam. Kemudian sinar UVA akan merusak kulit dengan menembus lapisan basal yang akan menimbulkan kerutan. Kemudian dipengaruhi oleh radiasi, di mana radiasi elektromagnetik, sinar X, sinar gamma, dan radiasi partikel elektron proton, neutron, alfa, dan beta menghasilkan radikal primer dengan memindahkan energinya pada komponen seluler. Radikal primer dapat menjadi reaksi sekunder bersama oksigen yang terure atau bersama cairan seluler yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan. Kemudian disebabkan oleh asap rokok, di mana asap rokok yang ditiup oleh perokok aktif bercampur dengan udara dan gas buangan akan memproduksi agen-agen radikal yang lebih berbahaya seperti nitrit, oksidase, radikal peroksil, dan radikal berbasis karbon yang dapat membahayakan perokok pasif. Kemudian senyawa CCl atau senyawa karbon tetraklorida yang merupakan senyawa yang masuk dalam tubuh dari luar lingkungan. Senyawa ini akan bereaksi dengan sitokrom P450 monoksida dalam tubuh yang menghasilkan triklometil. Kemudian
senyawa hasil pemanggangan makanan sampai gosong yang dapat memicu radikal bebas dalam tubuh. Senyawa benzoapiren yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubuh membentuk suatu molekul yang sangat radikal, yang nantinya akan menyebabkan karsinogenesis. Kemudian pewarna makanan dan minuman, serta zat adiktif lainnya, misalnya red E120 dan asam karniat yang akan membentuk suatu senyawa radikal yang berperan dalam reaksi peroksidasi yang menimbulkan kerusakan membran sel berakibat kematian pada sel dan jaringan. Adapun selanjutnya yaitu proses pengolahan makanan yang berlebihan. Radikal bebas juga dihasilkan dari proses pengolahan makanan yang berlebihan. Beberapa cara pengolahan makanan yang akrab dengan kehidupan adalah menggoreng, membakar, dan memanggang. Proses pengolahan makanan dengan cara-cara tersebut menggunakan suhu yang terlalu tinggi, terutama pada makanan hewani berkadar protein dan lemak tinggi. Sebaiknya tidak sering dilakukan karena dapat menimbulkan dampak yaitu terbentuknya radikal bebas. Kemudian defisiensi atau kelebihan dari radikal bebas. Radikal bebas dalam jumlah normal bermanfaat bagi kesehatan, misalnya dalam memerangi peradangan dan membunuh bakteri serta mengendalikan tonus otot polos, pembuluh darah, serta organ dalam tubuh. Sementara dalam jumlah berlebihan akan mengakibatkan stres oksidatif, di mana keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan oksidatif mulai dari tingkat sel, jaringan, hingga organ tubuh yang mempercepat terjadinya penuaan dan munculnya berbagai macam penyakit. Kemudian defisiensi atau kelebihan dari radikal bebas nantinya akan dapat menyebabkan kerusakan pada DNA, kemudian merusak senyawa lipid pada kulit, mengganggu kerja protein, serta terlibat dalam peradangan, pengapuran tulang, gangguan pencernaan, gangguan fungsi hati, dan meningkatkan kadar low density lipoprotein atau LDL. Kemudian tahap reaksi radikal bebas, di mana tahap ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama inisiasi, di mana inisiasi radikal bebas dibentuk dan menyerang lipid sehingga terbentuklah radikal lipid. Pada tahap selanjutnya, radikal lipid bereaksi dengan molekul oksigen membentuk radikal lipid peroksil. Radikal lipid peroksil menyerang molekul lipid yang lain dan mengambil molekul hidrogen untuk membentuk lipid hidroperoksid, dan saat yang sama akan menyerang molekul lipid lainnya yang bereaksi dengan oksigen. Kemudian propagasi atau terbentuknya radikal baru. Tahap propagasi terjadi pemanjangan rantai radikal. Reaksi ini melanjutkan rangkaian proses oksidasi kedua sehingga reaksi menyebar, dan satu molekul radikal dari proses inisiasi dapat menyebabkan oksidasi banyak molekul. Kemudian tahap terminasi yaitu pemusnahan atau pengubahan menjadi radikal stabil dan tak reaktif, di mana pada tahap ini terjadi reaksi senyawa radikal dengan radikal lainnya atau dengan penangkap radikal sehingga potensi propagasinya rendah dan terbentuklah radikal yang baru. Kemudian proses pembentukan radikal bebas dalam tubuh. Yang pertama, reaksi reduksi oksidasi biokimiawi yang melibatkan oksigen dan merupakan bagian dari proses metabolisme sel normal atau pembentukan secara fisiologi. Kemudian respon terhadap radiasi sinar gamma, sinar UV, polusi lingkungan, merokok,
hiperoksida, dan iskemia. Kemudian proses peradangan radikal superoksida yang dihasilkan oleh fagosit teraktivasi dalam proses fagositosis sebagai reaksi inflamasi, misalnya neutrofil, monosit atau makrofag, dan kosinofil dalam jumlah yang besar. Radikal bebas ini kemudian akan menginisiasi sel dalam tubuh dengan cara yang pertama mengabsorpsi energi radiasi yaitu sinar UV dan sinar X, kemudian secara endogen biasanya pada reaksi oksidasi selama proses metabolik normal dengan cara metabolik enzimatik pada obat-obatan atau zat reaksi kimia eksogen. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih.